Langsung ini, Pak. Loh, adik-adik kemana ya? Katanya janjian mau ketemu di sini. Tunggu dulu. Tapi cuacanya cerah banget. Jadi ngager mau ngapa-ngapain. Enaknya kayak gini tidur aja apa ya? Mana lagi si Lena ini kok nggak datang-datang? Shalom. Nah ini dia si Lena, kakak tungguin dari tadi. Baru datang. Si Selvan mana Lena? Kak, Selvannya jalan telat, makanya dia masih dari belakang, Kak. Oh. Shalom Kak Lena. Maaf ya Kak, aku terlambat. Oh, nggak apa-apa. Adik-adik, Hah? tahu nggak kira-kira kalau cuacanya cerah kayak gini, enaknya ngapain ya? Kalau aku pengennya mancing Kak, biar dapat ikan Mancing? banyak. Kak Alun. Ya Kak Alun Lena, tahu nggak? Saya pengen apa? pengen apa Lena? Saya pengen tidur. Wah, Suka ngantuk. berarti sama. Kak Alun juga pengennya tidur sih. Mager mau ngapa-ngapain. Halo teman-teman. Halo Kak Kensia. Wah, pada ngapain nih? Ini loh, kan tadi kan Kak Alun tanya sama Selvan sama si Lena. Iya. Kira-kira nih cuaca cerah kayak gini enaknya ngapain ya? Terus Selvan bilang enaknya mancing. Anaknya Si mancing. Lena ngomong enaknya tidur. Kak Alun setuju sama si Lena. Kayaknya enak tidur ya. Ya ampun, Kak. Kak Lena, Kak Selvan. Iya Kak. Masa langit yang cerah seperti ini maunya tidur dan mancing? Ya kita memuji Tuhan dong. Memuji Tuhan. Iya dong, Kak. Kakak nggak ingat hari ini hari apa? Hari apa emangnya? Hari Jumat, Kak. Astaga, ya ampun. Kakak lupa kalau hari ini hari Jumat. Terus kalau hari Jumat Kak kenapa? Kan ada Jumat ceria, Si Selvan. Selvan nih lupa nih si Selvan. Ada acara Jumat ceria Selvan. Oh iya. Adik-adik yang ada di rumah sudah nungguin pasti. Nah kalau begitu kita sapa adik-adik yang ada di rumah ya. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Wah ketemu lagi bersama Kak Alun dan juga Kak Kensia, dalam acara Jumat ceria Eben Kids Ministry. Nah Kak Kensia, Iya, Kak. adik-adik pasti udah gak sabar nih di rumah. Oh iya dong, Kak. Kalau begitu kita langsung saja Kak. Oke. Kita mau nyanyi Yel Yel Eben Kids Ministry. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri ya. Yang semangat ya adik-adik. Hey all, join in. Hey all, join us. Hey all, join in. Hey all, join us. Even kids we strong, even kids we brave, even kids we strong. Together we'll be brave. Serukan pada dunia bahwa kita berbeda, kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Even Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Even Kids, Tuhan bersatukan. Yang lebih semangat ya adik-adik. Hey all, join in. Hey all, join us. Hey all, join in.
puji mulia Tuhan bersama Ebenkin. Tuhan persatukan, Tuhan persatukan, Tuhan persatukan. Ebenkin bisa. Ya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita terus memuji Tuhan, bahkan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Mari lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur karena pada sore hari ini Engkau boleh memberkati kami. Dan saat ini kami yang akan mengikuti acara Eben Kids Ministry, kami mohon kiranya Engkau yang terus melawat kami. Engkau berkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, Kak Kensya, Selvan sama Lena, kira-kira kakak mau tanya kalian dulu ya. Kira-kira kalian tahu nggak, kasih Tuhan itu sangat besar kepada kita. Sangat besar. Iya kak. Bahkan kakak tahu langit yang tinggi? Iya. Lebih tinggi dari langit. Wow. Kakak tahu laut? Iya tahu. Laut kan dalam tuh. Iya kak. Lebih dalam daripada lautan. Lebih dalam kak. Iya kak. Sama nih kayak pujian kita. Kita Apa? mau angkat pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan. Sedalam-dalam lautan, Lebih dalam. lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan. Sedalam-dalam lautan, Lebih dalam. lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah jadi gitu adik-adik sama Kak Kensya. Iya, Kak. Kasih Yesus, kasih Tuhan kita itu lebih dari apapun. Nggak bisa dituliskan ya kak ya? Bisa sih, tapi kayaknya banyak. Sebanyak apa sih kak? Kalau sebuku, cukup nggak kira-kira? Menurut Selvan cukup nggak kita tuliskan kasih Tuhan sebuku? Enggak. Kalau Nggak cukup. Iya. kalau 2 buku, 2 buku? Enggak juga. Nggak Kalau juga. 3 buku, 3 buku? Enggak juga kak. Hah, berarti kasih Tuhan itu nggak bisa kita tuliskan hanya 1 buku, 2 buku, 3 buku juga nggak bisa. Iya kak, nggak bisa. Bisa. Jadi seberapa banyak kak? Mungkin 1 truk. 1 truk. Iya mungkin. Wow, berarti banyak sekali ya kak. Banyak sekali kak, nggak terhitung. Capek dong kak kalau nulis satu-satu ya. Aduh, bukan capek lagi. Pingsan kakak kalau tulis. Walah, karena saking banyaknya itu ya kak ya, Iya, kasih Kak, Tuhan karena ya. saking banyaknya itu. Nah, kalau begitu sama nih kayak pujian kita. Apa itu kak? Kita mau angkat 1 pujian, kasih-Mu terbesar.
samudra. Jika samudra pun menjadi tinta, jika cakrawala jadi kertasnya, takkan cukup untuk memuat kasih-Mu Tuhan. Kita ulang pujian ini. Jika seluruh pohon menjadi pena, jika samudra pun menjadi tinta, jika cakrawala jadi kertasnya, takkan cukup untuk membuat kasih-Mu Tuhan. Terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar. Kita ulang sekali lagi ya. Jika seluruh pohon menjadi pena, Jika samudra, jika samudra pun menjadi tinta, jika cakrawala jadi kertasnya, takkan cukup untuk membuat kasih-Mu Tuhan. Terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar, terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar. Wah, Kak, kasih Tuhan itu sungguh amat besar ya, Kak. sungguh amat besar. Pujian tadi bilang, jika seluruh pohon yang ada di dunia ini jadi apa? Pena, Jadi pena, dan samudra jadi, tinta, terus cakrawala jadi kertasnya. nggak cukup. Wah, Berarti kasih Tuhan itu luar biasa. Iya. Kakak senang banget karena memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa baiknya. Itulah. Kalau Lena sama Selvan senang gak punya Tuhan Yesus yang luar biasa baiknya? Senang banget. Aku juga senang Kak, karena Wah. Tuhan Yesus itu baik. Baik, pasti adik-adik yang ada di rumah juga seneng kan? Senang pastinya dong Kak. Iya, Kak. Kalau gitu kita nyanyikan Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Ye ye ye, dalamnya hatiku pun selalu oleh mukjizat bercahaya. Hebatlah. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Ye 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 ye, hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Sekali lagi ya adik-adik. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia
Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling-paling aku cinta. Ternyata Tuhan Yesus itu hebat, Kak. Iya Kak. Jadi kita patut bersyukur karena Betul. memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa hebatnya. Kira-kira Selvan sama Lena bersyukur nggak punya Tuhan Yesus yang luar biasa? Bersyukur Kak. Wah, kita harus wajib bersyukur. Adik-adik yang di rumah juga harus bersyukur karena memiliki Tuhan yang luar biasa. Nah, untuk saat ini adik-adik yang ada di rumah silakan duduk kembali. Kita akan datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur karena kita telah memiliki Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita katakan kepada Tuhan, Bapa, ku datang padamu. Dan sikap berdoa ya adik-adik. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur Atas kasih dan anugerah-Mu. atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita naikkan doa kita. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu ada buat kami. Terima kasih karena Engkau juga boleh memberkati papa mama kami yang selalu ada buat kami. Kiranya Engkau yang terus melawat kami Tuhan. Kami yang akan menikmati firman Tuhan, kiranya Engkau yang terus memberkati kami ya Tuhan. Mari adik-adik kita katakan lagi, Bapa, aku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan,
untuk kesempatan sore hari ini. Kami masih diberi nafas kesehatan daripada Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi pelita dalam kehidupan kami, sehingga kami anak-anak-Mu semakin menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Adek, Iya kak. adek masih ingat kan minggu lalu di Eben Kids kira-kira ceritanya tentang apa ya? Ingat dong kak, kan adik anak pintar. Oke, kakak nanya ya. Oke. Kalau gitu ceritanya tentang apa? Tentang penciptaan. Pada hari pertama Tuhan menciptakan terang. Benar kan kak? Wah, pintar kali. Sekarang aku mau nanya sama kakak. Kira-kira kakak tahu nggak ya? Hari kedua Tuhan menciptakan apa kak? Adek kepo ya. Nggak tahu ya? Tahu. Apa coba? Kalau menurut kakak ya, hari kedua itu Tuhan ciptakan monyet. Monyet. Iya. Ih, monyet itu jelek kak. Mana mungkin Tuhan menciptakan monyet pada hari kedua? Ih, nggak boleh gitu, adek. Enggak. Adek nggak suka. Ya udah, kakak nanya ya sama adek. Kalau adek tahu Tuhan ciptakan apa hari kedua? Pada hari kedua Tuhan itu menciptakan telur. Kakak tahu nggak kenapa? Kenapa? Telur itu nanti menetas. Setelah menetas jadi ayam. Setelah Nggak. jadi ayam kan bisa dimakan. Enak. Pokoknya kakak nggak setuju. Kakak ini loh dibilang kok ngeyel kali. Karena kakak nggak suka makan ayam. Daripada monyet, jelek, bau, kusut. Pokoknya kakak nggak mau. Enggak. Enggak. Kakak. Ngalah dikit lah, aku kan adek. Enggak. Kakak itu harus ngalah sama adek, nggak boleh kayak gitu. Oke sip, kalau gitu taruhan yuk. Ayo, siapa takut? Kalau kakak menang, adek traktir kakak pop mie ya. Boleh, tapi kalau aku menang, kakak harus beli aku paha ayam goreng. Oke. Ya udah, kalau gitu kita pastikan sekarang ya. Ayo, Kita tanya sama Kak Kak Ferdi. Ferdina. Kak Ferdin. Kak Ferdin. Kak Ferdi. Iya. Ih, pada ngapain sih kakak? Ini loh kak, kami lagi bahas tentang penciptaan. Penciptaan, terus kenapa kalau lagi bahas penciptaan? Tadi Kak Ferdi nggak sengaja tuh denger kok pada ribut dan berantem-berantem, kenapa sih kak? Ini kak, tadi kan aku tanya sama Kak Lena, Tuhan pada hari kedua itu menciptakan apa? Terus Kak Lena jawab, Tuhan menciptakan monyet. Kan monyet jelek. Terus aku jawab, Tuhan menciptakan telur. Benar kan kak? Kok bisa Tuhan menciptakan telur sih? Maksudnya adik apa sih? Kakak bingung deh. Coba kayak cerita dulu supaya kakak nggak bingung. Begini kak, telur itu kan nanti menetas. Iya. Setelah menetas jadi ayam. Ah. Udah jadi ayam, kan ayamnya bisa digoreng. Iya, enak tuh. Kakak Kak juga Ferdi. suka makan ayam. Kak Ferdi, Iya kakak. saya nggak setuju kak. Kenapa kakak? Karena di rumah saya banyak monyet. Terus? Makanya Tuhan ciptakan hari kedua itu monyet. Aku nggak setuju kak. Kak kasih tahu sama kakak Lena bahwa Tuhan tidak menciptakan monyet pada hari kedua. Kan monyet jelek. Oh, Kak Ferdi tahu. Berarti kakak Lena dan adik Van berantem karena menurut Kak Lena Tuhan menciptakan monyet. Iya kak. Sementara menurut adik Tuhan menciptakan telur. Iya kak. Oh, iya. Oke deh kalau gitu nggak perlu berantem. Kakak mau cerita deh. Kalian mau dengar nggak kakak cerita tentang penciptaan Tuhan ciptakan apa hari kedua? Tapi janji dulu. Tidak boleh ribut. Oke kak. Tidak Nggak boleh boleh main-main. Iya kak, siap. Dan fokus dengar cerita Kak Ferdi, oke? Oke. Janji?
Janji. Oke deh, kakak mulai dulu. Kalau gitu, kakak mau sapa dulu deh adik-adik yang ada di luar sana. Kak Ferdi izin ya, boleh nggak Kak Ferdi buka maskernya? Karena kami di sini jaga jarak kok. Adik-adik di rumah juga jangan lupa jaga jarak. Sebentar ya, kakak buka maskernya dulu. Waduh, lega. Nah, kakak, Kak Elena dan adik Selvan, kakak mau sapa dulu ya teman-teman yang ada di sana ya, boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Selamat datang dan selamat beribadah untuk semua kakak-kakak dan adik-adik yang sedang bergabung dalam ibadah Jumat Cerita Eben Kids Ministry. Kakak mau sapa nih, ada loh kak, adik-adik dan kakak-kakak yang sedang nonton di Kalimantan. Wow. Anak-anak Kristen Makedonia yang ada di Ngabang, Kalimantan Barat. Hore, selamat datang kakak adik-adik. Dan juga ada dari kota Palembang. Wih, gongsi pacai. Ada juga dari kota Batam. Wow, selamat datang. Ada lagi loh kak dari kota Bengkulu. Wow. Seru ya Kak. Iya, dan juga ada dari Tanjung Enim. Kak Ferdi, Iya. ternyata banyak yang nonton kita ya Kak. Iya, masih ada lagi kak. Sebentar ya kakak sapa dulu ya. Selamat datang kakak-kakak dan adik-adik dari kota Jakarta. Tuhan berkati. Dan juga ada dari kota Pematang Siantar. Wow. Dan yang terakhir ada dari kota Nusa Tenggara Timur. Tuhan berkati. Nah, pasti masih banyak lain, tadi Kak Ferdi nggak sempat lihatnya. Tapi yang pasti kakak percaya, kami percaya bahwa ada banyak kakak-kakak dan adik-adik yang sedang menonton atau beribadah bersama di acara Jumat Ceria. Teman-teman tahu nggak? Tadi Kak Lena sama adik Selvan berkelahi, berantem. Mereka berdebat, kata Kak Lena, kalau pada hari kedua itu Tuhan menciptakan monyet. Sementara kata Kak adik Selvan, Tuhan menciptakan telur ya Kak ya? Iya Kak. Iya, kalau menurut adik-adik apa? Tuhan ciptakan apa? Apa? Tuhan ciptakan bunga. Bener juga sih. Apa? Tuhan ciptakan pohon-pohonan. Oke deh kalau gitu supaya nggak pada bingung, simak dengar cerita Kak Ferdi cerita ya. Jangan berantem dan jangan ribut. Kak Ferdi mau cerita. Sebelumnya kita lihat dulu ya, ada video. Ada teman kakak mau cerita melalui video ini. Adik-adik tetap fokus ya. Kita lihat bersama-sama, kita tonton bersama-sama video ini. Selamat menyaksikan. Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. lalu terang itu jadi. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, Jadilah cakrawala. dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut.
Berfirmanlah Allah, Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. itulah hari ketiga. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Itulah hari keempat. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. berfirmanlah Allah, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah hari keenam. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Wah, keren banget ya. Wow, Tuhan keren banget, menciptakannya kan keren nggak Kak adik Kak Elena? Keren nggak? Keren Keren. banget. Ternyata adik-adik di rumah keren banget ya Tuhan ya, ciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6. Melalui cerita tadi kita tahu ternyata hari kedua Tuhan menciptakan pohon-pohonan. Bener gak sih? Benar, Kak. Ih, berarti Kak Lena gak menyimak. Aku tahu Kak, Apa tuh? pada hari kedua Tuhan menciptakan terang. Hampir dikit lagi. Aku tahu, Kak. Aku Apa tahu. itu? Tuhan ciptakan cakrawala. Wah, iya. hebat. Pada hari yang kedua, Tuhan menciptakan cakrawala. Yuk kita belajar yuk bersama-sama. Apa sih cakrawala itu? Kita baca dulu ya adik-adik ya. Adik-adik di rumah buka Alkitabnya. Kita buka kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Kak Ferdi baca ya. Adik-adik di rumah yang ada di sini juga silakan mengikutinya. Baca dalam hati. Kakak baca ya. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Ayat yang ke-7. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Ayat yang ke-8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua.
kedua. Jadi hari kedua Tuhan Allah itu menciptakan cakrawala. Dan kata Alkitab cakrawala itu dinamai langit. Yuk Kak, tolong tampilkan slide-nya dong. Kita mau belajar bareng-bareng ya. Kita belajar apa sih kata Alkitab tentang cakrawala. Dan apa saja yang ada di cakrawala. Oke, hampir lupa Kak Ferdi. Hari ini tema kita hari ini membahas tentang penciptaan hari kedua. Lanjut. Dan hari kedua itu Allah menciptakan cakrawala. Apa adik-adik yang ada di rumah? Cakrawala. Pinter. Lanjut. Apa saja sih di dalam cakrawala itu? Tadi di video itu sama-sama kita belajar. Dan di dalam cakrawala itu nanti Allah meletakkan apa? Ada bulan, ada bintang, ada matahari, dan ada semuanya. Dan cantik sekali. Dalam cakrawala itu, langit itu ada burung berterbangan, ada tempat benda-benda penerang, itulah bulan, itulah bintang, itulah matahari, dan semuanya. Dan di dalam cakrawala itu juga kita belajar dan kata Alkitab menggambarkan takhta Allah yang besar. Dalam kitab Yehezkiel pasal 10 ayat yang ke-1. Lanjut kakak. Masih fokus kan adik-adik di rumah? Lanjut kakak. Dan setelah itu Allah juga di dalam cakrawala itu kita mau melihat apa sih cakrawala itu? Menurut kitab Kejadian tadi pasal 1 ayat 6 sampai 9, cakrawala itu adalah langit. Langit di atas, di atas, di atas. Yang biasa kalau sesudah hujan muncul pelangi dan itu sangat cantik dilihat. Pelanginya berwarna-warna-warni dan kalau malam kita bisa lihat bulan, kalau siang kita bisa lihat matahari dan kalau malam lagi kita bisa melihat cahaya bulan dan cahaya bintang yang senyumnya semanis senyum Kak Ferdi. Bener kan? Benar Kak. Bener enggak? Benar Kak. Iya dong. Manis banget. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Nah, kita sudah mengerti apa itu cakrawala. Lanjut lagi kakak. Di slide yang berikutnya. Tuh ada gambar-gambar orang lagi mikir. Pasti adik-adik di rumah lagi mikir kan. Apa sih sebenarnya cakrawala itu? Nah, tadi kita sudah belajar apakah itu cakrawala. Sekarang kita belajar apakah tujuan Allah menciptakan cakrawala atau yang disebut langit. Yang pertama, bahwa Alkitab memberitahukan bahwa dalam cakrawala itu Allah memisahkan air dan darat. Air yang ada di atas dan ada yang ada di bawah. Wah, keren banget Tuhan ya. Tuhan Allah mengatur semuanya sedemikian indah dan sangat-sangat sempurna. Tuh lihat, kita baca bareng-bareng ya. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di segala air untuk memisahkan apa? Air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Ternyata Allah menciptakan cakrawala untuk memisahkan apa? Betul, tepuk tangan untuk adik-adik yang ada di rumah. Pinter banget. Pasti karena punya mama dan papa, kakak-kakak yang sangat sayang kan, yang tiap harinya mengajarkan cerita tentang Alkitab kan. Wah, lanjut lagi. Masih mau lanjut kan? Yuk Masih, kita Kak. baca lagi. Nah, sekarang kita belajar apa sih fungsi cakrawala. Kita baca yang ke-1. Untuk memberikan ruang untuk manusia bisa hidup. Bukan hanya manusia, tetapi semuanya. Baik manusia, tumbuh-tumbuhan, dan juga makhluk-makhluk hidup. Dan di dalam cakrawala itu nantinya kita akan menikmati apa? Hujan. Lanjut. Nah, lalu apakah kata Alkitab mengenai cakrawala? Dan kita mau belajar apa dalam cerita penciptaan hari kedua? Yang pertama, kita mau belajar dan mengetahui ternyata menurut Mazmur
pasal 19 ayat 1. Kakak baca ya. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan apa kakak? Pekerjaan tangannya, betul. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan menceritakan pekerjaan tangannya. Yang pertama, Alkitab berkata bahwa langit pun dan cakrawala pun menceritakan pekerjaan tangan Allah dan kemuliaannya. Lanjut lagi, lanjut. Nah, kesimpulannya kita baca bareng-bareng ya, adik-adik yang ada di rumah dan yang ada di sini. Apa inti dari cerita ini? Kita baca bareng-bareng ya, kakak hitung. 1, 2, 3. Sumber segala kehidupan adalah dari Allah Sang Pencipta. Tidak ada pencipta lain selain Allah. Hanya ada satu Allah yang mampu mencipta dari semua yang tidak ada menjadi ada. Oh, keren banget, tepuk tangannya untuk Tuhan kita yuk, keren banget. Lanjut lagi yang terakhir. Nah, melalui cerita firman Tuhan ini, jika Allah saja mampu menciptakan yang besar, Allah menciptakan cakrawala, Allah membuat langit, lalu Allah meletakkan benda-benda penerang di atasnya yang sangat besar. Seperti bulan, seperti matahari, seperti bintang, dan semuanya diletakkan Allah. Jika Allah saja bisa menciptakan itu dan melakukan itu, maka Tuhan juga mampu memelihara hidup kita. Yang kedua, Tuhan juga mampu menciptakan sukacita. Yang ketiga, Tuhan juga mampu memberikan masa depan. Jangankan baju baru, jangankan sepatu baru, Dia juga Tuhan Allah mampu menciptakan masa depan yang penuh harapan. Yang terakhir, Tuhan juga mampu memberikan pertolongan. Jadi melalui cerita firman Tuhan ini, jadi adik-adik jangan lagi kecil hati. Jangan pernah sukacitanya dihentikan oleh karena hal-hal yang sepele. Contohnya, hanya gara-gara tidak dibelikan baju baru kita marah. Hanya gara-gara tidak diberikan sepatu baru kita kesel sama mama papa atau sama kakak atau sama teman-teman. Lihat, kalau Tuhan saja mampu menciptakan yang besar cakrawala itu, maka Tuhan juga mampu menciptakan sukacita, memberikan masa depan, memberikan pertolongan, dan memelihara hidup adik-adik, orang tua, dan kita semuanya. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan Allah. Jangan pernah kecewa-kecewa lagi sama Tuhan. Jangan lagi marah-marah sama Tuhan. Jangan lagi kesel-kesel sama Tuhan. Karena Tuhan mampu memberikan segala sesuatu untuk manusia dan untuk kita semua. Gimana Kak Lena? Udah ngerti belum? Kak Adik juga udah paham belum? Tuhan menciptakan apa pada hari yang kedua? Kakak, ternyata tadi aku salah. Salahnya di mana memangnya? Kan aku bilang hari kedua Tuhan ciptakan monyet. Pinter Kak Kak Lena. Ferdi. Iya. Aku juga salah Kak. Salah kenapa? Aku bilang tadi pada hari kedua itu Tuhan menciptakan telur. Ternyata salah. Jadi yang benar apa kakak dan adik? Cakrawala. Wah, yang benar adalah Cakrawala. Wah, pinter. Ya, keren banget. Jadi nggak boleh berantem-berantem lagi ya. Iya Kak. Kak Jadi, Ferdin. Ya. Makasih ya udah kasih tahu sama Oke, adik dan sama-sama. pada kakak. Ya, sama-sama. Nah, bareng-bareng yuk kita baca ayat hafalannya yuk. Yuk kakak, ayat hafalannya kita baca bareng-bareng ya. Bahwa Ayo. tadi melalui cerita tadi kita belajar bahwa semua yang diciptakan Allah harus menjadi kemuliaan Tuhan. Kita baca bareng-barengnya yang terambil dalam kitab Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia.
Dia itu Tuhan Allah. Dan oleh Dia Iya. dan kepada Dia. Bagi Dialah apa? Kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi ya kakak bacain ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai kapan Kak? Selamanya. Jadi dan harus juga adik-adik yang ada di rumah, kakak-kakak yang ada di rumah dan ada di sini, kita harus memberikan kemuliaannya bagi Tuhan sampai kapan? Selama-lamanya Kak. Sampai selama-lamanya. Oke deh, Kak Ferdi udah selesai cerita nih. Kak Ferdi mau doa dulu ya, supaya cerita ini dapat memberkati bukan hanya Kak Lena dan juga Kak adik Selvan, tapi semua yang sedang bergabung dalam ibadah ini. Kakak berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami belajar pada hari yang kedua Tuhan menciptakan cakrawala yang adalah langit. Terima kasih Tuhan Yesus, kami melihat dan tahu dalam proses penciptaan pada hari kedua adalah sebuah pekerjaan tangan Tuhan yang sangat besar. Karena di dalam cakrawala itu juga menurut Mazmur 19 ayat 1 bahwa Allah menceritakan kemuliaannya. Dan dalam cakrawala itu juga menceritakan pekerjaan tangan Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan saja mampu menciptakan yang besar dan kami juga percaya Tuhan mampu menciptakan sukacita, memelihara kami, menyayangi kami, memberikan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk orang tua yang selalu mengasihi kami, terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu yang selalu mengajari kami, terima kasih untuk semua kakak-kakak yang selalu melayani kami, secara khusus kakak-kakak Eben Kids Ministry, terima kasih, berkati mereka supaya kami tetap bersuka cita, diberikan kesehatan dan semangat melayani Tuhan dan terus mengikut Tuhan. Berkati juga semua adik-adik yang ada di rumah, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan berkati ya. Dadah, shalom. Halo adik-adik yang di rumah, selamat sore. Ketemu lagi bersama dengan Kak Jesse di kelas kreativitas. Nah, hari ini kakak akan memberikan sebuah kreativitas yang gampang, yang bisa dibuat adik-adik di rumah tentunya. Nah, apa aja yang harus kita siapkan? Pertama, kita siapkan karton, kita siapkan lem, gunting, dan tip X untuk menulisnya. Nah, hari ini Om akan mengajak cara membuatnya. Yang pertama, kita sediakan karton, lalu kita gunting segitiga seperti ini. Nah, kita buat dua. Adik-adik bisa buat warna orange, warna merah, dan warna-warna lain. Nah, segitiga sama sisi, sama. Nah, setelah itu baru kita satuin kepalanya. Tahu nggak adik-adik ini bentuk apa? Ayo yang di rumah. Yes, bentuk bintang. Nah, adik-adik yang di rumah sekarang kita lem. Kalau sudah dilem, jadinya seperti ini. Nah, tuh kan jadi bintangnya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, nah adik-adik bisa berkreasi di rumah, bisa tambahin apa aja. Nah, bisa misalkan kakak tambahin ini, seperti ini nih, karton hitam di belakangnya. Dan juga ayat hafalan tadi yang kita baca tadi. Nah, adik-adik juga bisa tambahin entah buat foto, dan lain-lain, masih banyak yang lain. Nah, adik-adik, nah sampai di sini dulu kakak memberikan kreativitas hari ini. Nah, sebelum kakak tutup, kita baca sekali lagi ayat hafalannya. Ayat hafalannya yang terambil dari Roma 11 ayat 36.
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik in rumah, adik-adik tahu nggak Allah itu dahsyat karena menciptakan segala sesuatunya. Semua yang diciptakannya itu untuk menceritakan yang pertama kebesaran Tuhan. Yang kedua untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga untuk kemahakuasaan Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, jadi kita bisa melihat nih yang segala sekeliling kita ini adalah ciptaan Tuhan semuanya. Nah, adik-adik, kita bisa melihat bahwa kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan itu ada pada Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, sampai di sini dulu ya kelas kreativitasnya. Kita ketemu di lain waktu. Dadah. Adik-adik yang ada di rumah, kita berdoa syafaat ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sore hari ini Tuhan memberkati kami selama ibadah kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami bersyukur untuk bangsa kami, negara kami. Tuhan izinkan untuk mengalami satu masalah yang sangat besar secara global. Kami bersyukur Tuhan izinkan ini semua untuk membuat kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih, dan saat ini kami menyerahkan untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, presiden bersampai dengan jajaran terendah, supaya mereka diberkati Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan untuk menangani setiap persoalan, permasalahan yang terjadi di bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk setiap para medis yang terus berupaya untuk menangani setiap pasien yang terpapar COVID. Doa kami, Tuhan memberkati, berikan mereka kesehatan, kekuatan, ubahkan apapun yang menjadi pikiran mereka menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati orang-orang yang terpapar virus corona, supaya segala kekhawatiran, segala ketakutan, ubahkan itu menjadi sukacita dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami juga mengingat untuk setiap hamba-hamba Tuhan, untuk misionaris, gembala, dan lain sebagainya, dalam setiap metode yang mereka ajarkan, diberkati Tuhan, ditolong oleh Tuhan, baik yang live streaming, maupun juga yang sudah offline. Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah. Tuhan memberkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan. Juga Tuhan berkati dalam masa pendidikan mereka, baik yang sudah bertatap muka, bahkan yang masih online. Tuhan juga memberkati, berikan kesungguhan kepada mereka dalam belajar, sehingga mereka boleh mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru mereka. Berkati juga untuk orang tua mereka, Papa Mama, dalam setiap pekerjaan. Tuhan memberkati, Kau berikan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka boleh juga tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Berkati masa depan adik-adik kami yang ada di rumah, apapun yang mereka rindukan dan apapun yang mereka cita-citakan, kiranya Tuhan boleh menolong dan memberkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak-kakak Eben Kids Ministry. Tuhan memberkati mereka dalam pelayanan. Berikan mereka sukacita, kesehatan, bahkan semangat untuk melayani Tuhan. Berikan kreativitas yang baik, sehingga pelayanan-pelayanan ke depan boleh menjadi lebih baik lagi, dan itu semua boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sekarang si Lena sama Selvan pasti tahu kan hari kedua Tuhan menciptakan apa? Tahu dong Kak. Bukan telur dan bukan monyet. Bukan Kak. Tapi cakrawala. Nah, Kak, kayaknya jamnya udah mau jam 6. Gak kerasa ya. Iya Kak, nggak kerasa ya. Padahal masih mau untuk memuji Tuhan nih Kak. Tapi nggak apa-apa Kak. Besok kita bisa bertemu lagi bersama-sama ada adik-adik yang ada di rumah di hari dan jam yang sama. Kak Lun, Kak Iya. Gensa, Iya. saya masih mau memuji Tuhan loh, Iya Kak. Kak. Ya, tapi gimana lagi Lena? Kita harus berpisah dengan adik-adik yang ada di rumah. Ya. Tapi nggak apa-apa. Kita besok minggu depan bertemu lagi di hari Jumat jam berapa Kak? Jam 17 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jam 18 waktu Indonesia bagian Tengah dan Jam 19 waktu Indonesia bagian Timur. bagian Timur. Nah kalau begitu adik-adik yang ada di rumah semuanya kakak undang bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Yel Yel Eben Kids Ministry. Kakak-kakak yang ikut pelayanan silahkan bergabung bersama dengan kami. Hey all join in. Hey all join us. Hey all join in. Hey all join us. Even kids be strong. Even kids be brave. Even kids be strong. Together we'll be brave. Bukan pada dunia bahwa kita berbeda. Kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Even Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Even Kids, Tuhan persatukan. Masih semangat ya, kita terus memuji Tuhan. Hey all join in, hey all join us. Hey all join in. Hey all join us. Hey all join in. Hey all join us. Even kids be strong. Even kids be brave. Even kids be strong. Together we'll be brave. Serukan pada dunia bahwa kita berbeda. Kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Even Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Even Kids, Tuhan persatukan. Bersama Even Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Even Kids, Tuhan persatukan. Tuhan persatukan. Tuhan persatukan.